Oke teman-teman, di sini aku mau kasih lihat gimana caranya menggambar peta situasi yang biasa digunakan untuk kebutuhan persyaratan PBG. Jadi peta situasi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, peta situasi yang memuat area-area bangunan sekitar atau bangunan-bangunan yang mudah dikenal di area sekitar itu dan termasuk titik koordinatnya, titik koordinat batas-batas lahan. Itu yang pertama. Jadi nanti yang tampil peta situasinya itu akan terlihat kecil dan di area-area sekitar itu ada tempat apa sih yang mudah dikenali. Nah, itu yang peta situasi lembar pertama. Atau kita sebenarnya biasa di kuliah di arsitektur itu menyebutnya adalah peta existing. Nah, kemudian yang kedua, peta situasi yang jaraknya jauh lebih dekat, yang mana peta situasi itu menunjukkan posisi antara bangunan dengan jalan itu mundurnya berapa sih. Nah, itu yang disebut peta situasi yang memuat informasi garis sepadan bangunan. Jadi kesimpulannya peta situasi itu terdiri dari dua tadi. Kalau aku ulangin, yang pertama adalah peta existing agar orang yang membaca gambar kita nanti mudah mengakses lokasi itu, tidak hanya menggunakan dengan titik koordinat. Yang kedua adalah peta situasi yang memuat garis sempadan bangunan, yang meskipun pada akhirnya nanti akan ada side plan juga yang menentukan jarak antara setiap sudut batas lahan. Tapi peta existing ini akan memasukkan atau melengkapi dalam versi pembesaran dari peta existing tadi. Jadi peta situasi yang menunjukkan garis GSB tadi. Oke, jadi langsung aja ini dari sini ada dua data. Yang di samping sini adalah Google Earth sebagai bahan pelatihan kita. Yang kedua adalah sertifikat tanah. Nah, ini sertifikat tanahnya dan ini sudah ada bentuk poligonnya. Kita akan mengambil bentuk poligon ini menggunakan alat bantu Google Earth yang nanti akan dimasukkan di AutoCAD. Yang pertama kita lakukan adalah memposisikannya dulu. Kalau aku biasanya bagian yang besar dulu, peta situasi dulu yang paling besar, karena itu mudah untuk men-tracingnya kan. Nah, jadi untuk bagian pertama ini kita akan melakukan tracing. Ini kita perbesar aja dulu. Nah, ini untuk areanya. Kemudian kita klik save image kalau sudah cocok. Save image. Nah, ini pastikan ukurannya sesuaikan. Kalau makin besar makin tajam, tapi makin berat juga ukurannya. Dan pastikan ini skalanya 20. Skalanya dalam bentuk meter, bukan feet atau kaki. Kemudian kita klik save. Nah, di sini sudah aku siapkan foldernya latihan IMG here ini. Aku save. Yes, nanti akan dimasukkan ini ke AutoCAD. Kemudian kita akan melakukan zoom yang sedikit lebih jauh. Nah, di sini sudah memuat banyak informasi area-area sekitar, ada tempat makan dapur Hadramia, ada markas komunitas sepeda, ya macam-macam. Nah, mungkin yang mudah dikenali dengan orang setempat di sana. Nah, mungkin ini bisa kita sesuaikan lagi, kita close dulu dan kita posisikan benar-benar terlihat atau tertembak dari atas mapnya. Oke, kita pastikan ini north atau utaranya berada di atas. Kemudian kita klik save image lagi. Resolusinya udah, aku biasa pakai ukuran ini. Save image, peta situasi juga, tapi kita tulis strip 2. Save. Oke, nah sekarang kita lanjut buka di AutoCAD-nya. Nah, ini AutoCAD-nya. Nah, ini aku memang sudah menyediakan ini untuk template, jadi aku bisa copy kayak gini template. Kalian bisa pakai template yang apapun yang biasa kalian gunakan. Paste kan, otomatis kan dengan mempaste ini dia akan muncul di sini layarnya kan. Nah, sekarang kita akses untuk gambar yang sudah kita siapkan tadi. Oke. Latihan IMG here. Peta situasinya kita taruh sini. Nah, jadi tahap selanjutnya yang kita lakukan, ini kan pasti belum skalatis nih. Cara untuk menskalakannya itu adalah dengan cara pakai scale, kemudian kita buat di sini kan tertera 20 meter, maka kita akan menitikkan garis awal titik dengan garis polyline awal di sini
datar mengikuti ini dengan jumlah yang sama 20. Nah, berarti sampainya di sini. Nah, jadi kita akan membuat jarak ini dan ini mengikuti dengan ukuran skala garis yang ini, batang garis yang ini. Caranya adalah klik gambarnya, SC, enter, klik titik awal garis kita tadi, kemudian geser, ketik radius, enter, baru klik lagi, klik ujung sini untuk ditarik, kemudian kita posisikan dengan posisi yang 20 versi AutoCAD tadi, dan klik. Nah, ini tingkat akurasi skalanya akan sangat lebih presisi dari yang sebelumnya pastinya, meskipun mungkin ada selisih di lapangan, tapi tingkat selisihnya tuh lebih rendah, akurasinya sedikit lebih tinggi jadinya kan, karena ini peta situasi untuk menunjukkan data sementara yang ada, tapi tidak bisa digunakan untuk baku ukuran di lapangan, karena ini sekedar untuk data analisa dari desain dan pencocokan posisinya. Oke. Ini ku kecilkan, kita akan buka lagi menyesuaikan dengan posisi yang bidang tanah yang sudah kita buat tadi. Di sini tertulis bidang tanahnya seluas 333 meter persegi. Oke, jadi kita akan melakukan pengukuran sesuai dengan mengikuti pola ini. Caranya gimana? Kita akan men-screenshot aja, ketik save, window S. Kita ambil polanya juga di sini. Kemudian kita akan mempaste di sini. Nah, ini akan kita lakukan tracing pakai polyline. Seperti ini, begini dan begini. Begini. Nah, ini kan sudah ada acuannya, batas-batasnya. Kemudian akan kita lakukan seperti ini lagi. Seperti ini, begini untuk area birunya lagi. Gini dan di sini. Nah, garis ini akan kita ambil dan kita akan menyesuaikan dengan area yang ada di sini. Nah, ini kan kelebihannya. Kelebihan, kita akan melakukan stretching sesuai dengan kondisi yang ada. Radius, skala radius, tarik seperti yang tadi. Nah, ini akan kita cek apakah benar ukurannya 133 meter persegi dengan cara properti. Nah, 145 beda tipis ya. Kita coba kecilkan lagi. Sedikit aja. 141. Nah, sekarang berapa? 133. Oh, oke. Nah, ini sudah sesuai jadinya ya. Mungkin kelebihan sedikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak berarti kan tidak bisa digunakan nanti sebagai acuan. Jadi ini akan menjadi acuan kita untuk menggambar. Nah, ini melakukan tracing tahap awal sudah kita laksanakan. Nanti untuk gambar yang lebih besarnya kita masukkan juga. Caranya kita buka folder tadi, peta situasi yang kedua, kita input, klik. Nah, ini seperti yang tadi, polyline, garis. Di sini tulisannya 100 meter, berarti kita akan membuat acuan real 100 meternya seperti ini. Berarti sampai sini nih. SC, enter, titik awal di sini tadi, geser radius, klik di sini, dan yang di sini akan kita tarik. Nah, ini adalah 100 meter yang benar-benar 100 meter. Nah, jika kita tempatkan ini ke dalam sini, ini akan nggak terlalu jauh bedanya. Nah, karena sudah sama-sama skalatis. Nah, gitu. Oke, jadi ini tahap awal untuk melakukan tracing. Setelah melakukan tracing, kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan memasukkan gambar-gambar ini ke dalam kop gambar dan memberikan notasi-notasi untuk menunjukkan beberapa informasi yang perlu untuk disampaikan. Jadi di sini aku akan ngambil kop gambar, mungkin kop gambar kerjaku mungkin yang ini aja lah, yang ini aja. Oke.
Terserah kalian nanti kalau di lapangan mau pakai kod gambar yang siapa gitu, di tempat kerja kalian bisa digunakan juga. Nah, ini adalah kop gambar. Kalau aku di AutoCAD itu menggambarnya 1 meter sebenarnya sama dengan 100 di AutoCAD. Jadi kalau di gambar ini 100 meter sama dengan 100 di AutoCAD, berarti ini 1:1. Ini nggak perlu lagi sebenarnya nih. Jadi yang diperlukan ini. Oke. Nah, ini kita akan melakukan namanya, oh ya, sorry, yang pertama ini aku buat batas tanah. Batas tanah. Ini juga sama. Batas tanah. Oke. Nah, sekarang kalau sudah jadi, kita tinggal ketik blok peta existing. Oke, peta existing sudah ready. Nah, kita akan memperbesar sesuai dengan yang biasa digambar. Kalau aku 1 meter itu sama dengan 100, jadi aku akan men-100-kannya dulu. 100 kali lipat lebih besar. Nah, inilah yang terjadi. Ini kopnya hilang. Caranya adalah memposisikan ke back. Kop akan muncul. Nah, ini kopnya di sini. Nah, ini oversize kan jadinya. Baru kita skalakan SC. Biasanya itu aku pakai 101:500 deh, kita coba kecilkan. Masih kebesaran. 1:1 tapi aku tulis 100 karena memang aku gambar atau di AutoCAD itu 1 meter itu sama dengan 100. Berarti 1:1000 deh. 1:1000 mungkin masih kebesaran. 1:1500. Nah, ini lebih baik. Oh, nggak muat ya. Coba aku cocokin lagi mungkin. 100:1750. Tembus gak? Tembus. Ini karena untitled jadi aku lebih pakai ini aja. Berapa tadi? 1:1750 biar kita ingat. Nah, ini akan kita potong. Cara motongnya gimana? Caranya adalah klik objeknya yang sudah keblok tadi kan, C, enter lagi, select polyline, dia akan kepotong. Nah, ini untuk lembar pertama sudah oke. Peta existing lahan. Nah, ini kan sudah ada nih datanya nih. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan informasi titik koordinat. Mungkin aku akan ngambil sampel aja biar mungkin ringkas, atau template yang pernah aku kerjain. Paste. Nah, ini ada template yang pernah aku kerjain. Nah, ini sudah aku wipe out ya. Jadi ketika ditaruh di sini, dia langsung nimpa. Ketika kita klik draw order front, dia langsung nimpa karena ini sudah mengandung wipe out. Ini kita posisikan. Kalau aku biasanya naruhnya di sini. Kita move naik 50. Sampingnya 50. Untuk mendapatkan titik koordinat ini, gimana caranya? Kita buka Google. Ini geser dulu. Sebenarnya lewat Google Earth itu bisa, tapi kalau jadi Google Map malah justru lebih mudah. Kita akses dulu lokasinya tadi. Acuannya dapur Hadramiah kan. Nah, ini kita tinggal klik kanan, copy belakang berarti ya. Nah, ini belakang paste, udah dapat. Pinggir jalan depan, ya kisaran aja lah, tapi jangan terlalu jauh. Pinggir jalan depan dapat. Klik kanan lagi, pinggir jalan depan lagi sebelah sini dapat. Belakang.
paste, dapat. Oke. Nah, jadi ini yang ini tadi kita akan posisikan titik koordinatnya. Kita siapkan dulu layoutnya, baru nanti kita akan isi lagi. Oke. Oh iya, harusnya di sini ya, langsung di sini ya, biar nggak salah. Kita copy paste dulu yang di sini, berarti kan di sini paste, di sini paste, klik kanan lagi di sini, copy, klik paste. Oke. Nah, jadi pinggir jalan sini satu, paste, belakang sini satu, paste, sini satu, paste, sini satu, paste. Dan akan lebih bagus lagi ada data-data lokasi bangunannya juga dan apa namanya, mata angin. Coba aku cari contohnya lagi ya. Nah, ini udah dapat nih, paste. Nah, data seperti ini nih. Ini biasanya aku blok, dan ini sudah ada nomor surat tanahnya, tapi ini kita kosongkan aja ya, karena ini milik klien. Ini kita kosongkan dulu. Ini kita kosongkan dulu. Ini kita kosongkan lokasinya, nama pemiliknya kita kosongkan. Nanti ikutin aja berdasarkan data yang tertera di sertifikat. Luas lahan tadi 133 meter persegi. Luas bangunannya kita kosongkan karena belum sampai kita untuk membuat denah. Mata angin sudah ada, tersembunyi ya. Front, skalanya sudah ada, taruh ke depan juga. Skalanya tadi berapa di sini? 1750. Oh ya, ini kita mengerjakan di blok ya, jadi kita harus nge-save dulu. Nah, baru 1750. Oke. Nah, kalau udah di sini, ini kita geser dulu, kita posisiin sini 50, baru kita tempatkan ini juga. Ini sebenarnya bagusnya di blok sih, biar nanti kalau dirubah di gambar cop yang lain itu otomatis akan terubah juga, karena satu cop itu kan memuat data yang sama kurang lebih. Oke, ini aku delete. Kemudian kita akan memasukkan yang ini lagi nih, yang kecil, yang akan memuat yang lebih besar nanti. Kita blok juga, peta situasi. Ntar masukkan. Kita kembalikan ke, kita buat ke skala 100 yang biasa aku gambar, berarti 100 kali lipat ya. Nah, ini adalah skala 1:100 versi cara aku gambar. 100 per, coba deh 1:200 dulu nih. Kekecilan ya, atau yang ini aja deh. Oh, jalannya nggak masuk ya, harus masuk sih jalannya. 100 per 150. Oke, cocok. Nah, cocok. Kita draw order back. Kita akan nge-crop lagi. Cek. Select polyline, potong. Nah, ini adalah skala 1:150. Peta situasi. Datanya ini sama. Nah, sudah. Nah, kemudian kita tinggal nambahkan dimension.
Aku ambil aja deh contoh di lain biar cepet juga kan, nggak terlalu banyak yang dikerjain. Anggaplah yang ini kita ambil, kita curi dimension yang ada di sini. Kita buka dulu. Dimension kita minta 150. 150. Nah, ini dia punya nih. Nah, kita ambil skalanya. Sorry, yang ini 50. Oke. Layar notasi sudah terbuat otomatis karena kita mengcopy. Linear. Oh ya, pakai alignment. Nah, jadi kita tinggal ngikutin bentuk ini. Dimensinya belum kita buat nih. 150 yang sudah masuk. Nah, ini terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil kita tinggal edit. 150 tadi mana? 150. Oke. Kita manage modif. Karena ini kertas A3 mungkin jadi kelihatan kecil. Jadi aku perbesar jadi sampai 35. Nah, ini skalanya ini sudah tersetting ini untuk ukurannya. Nah, kalau kita lihat dicek di layout, oh iya, aku belum pakai layout ini ya. Aku coba buatkan dulu layoutnya. Nah, ini layoutnya. Nah, ini skala tulisannya cukup, kayaknya udah pas ya. 9 meter dia tertulis di sini, dan di sininya, oh ini kita nggak gambar di sini, dan di sininya 15. Karena ini memang mengikuti yang ada di peta poligon yang ada di itu tadi, sertifikat tanah. Kalau dari sini kan memang transparan karena warnanya abu-abu, kedoubling, jadi nggak apa-apa. Ketika kita di layout kan hitam putih, nanti kan monokrom kita setting, yang kelihatan malah akan lebih jelas. Nah, sekarang kita akan menggambar GSB-nya. GSB-nya gimana? Ini kita keluarkan dulu, karena kan ini kan udah terubah skalanya nih. Kita keluarkan, copy keluar, kita pinjem, kita netralkan lagi, skalanya jadi 1:100. Nah, ini skala 1:100 nih. 1562, 15 meter, 62 berarti bacanya kan. GSB-nya anggaplah ketentuan pemerintah itu 2 meter, sorry. 3 meter aja deh biar aman. 3 meter berarti aku gambar 300. Nah, ini adalah GSB. Area GSB, area yang tidak boleh dibangun. Nah, ini area GSB-nya. Kita arsir. Kita arsir sebagai penanda. Masih kekecilan ya, berarti 100. Nah, ini adalah area yang tidak boleh didirikan bangunan. Nah, ini kan notasi nih, ini blok. Karena ini notasi jadi dia nggak perlu masuk di blok. Tapi kalau memang mau dimasukkan di blok pun nggak apa-apa. Tapi biasanya ini akan digunakan lagi untuk menggambar di side plan nanti untuk pola ini. Jadi makanya ini aku masukkan dalam kategori notasi, tidak masuk bagian dari gambar utama. Ini notasi aja. Nah, kita akan mengembalikan skalanya jadi 150 lagi. Nah, biar ini bisa masuk ke dalam sini. Ini kita buat garis strip-strip biasanya. Coba kita cek di layout. Nah, jadi seperti ini tampilannya nanti ketika di print.
buat strip-strip. Oke. Nah, setelah itu kita perbaikin ininya. Mundur. Nah, berarti berapa nih? 1, 2, 6, 2 sisanya. GSB-nya kita muat di sini sudah tertera 3 meter. Nah, jadi ketika orang nanti tim penguji atau pengecekan data dari PBG itu sudah tahu garis sepadan bangunannya. Jadi areanya di sini nanti untuk area dibangunnya. Oke. Nah, mungkin itu untuk cara bikinnya. Kalian bisa menambahkan juga nanti untuk denahnya. Kita coba ambil denah apa ya yang enak ya. Denah bangunan. Nah, ini aja deh. Ini sekarang berapa nih? 100 juga kan. Kalian tinggal ambil di sini. Ikutin aja nih. Kalau ini 150, karena ini 100, SC 100, 150. Tempatkanlah di sini. Nah, ini kan besar banget kan bangunannya kan, karena besar banget mungkin nggak cocok ya jadinya. Tapi intinya itu. Pada intinya untuk menggambar peta situasi dan set plan, untuk peta situasi itu memuat seperti ini, dan untuk untuk peta existing yang besar itu memuat informasi ini dan ini minimumnya. Dan untuk peta situasi itu memuat data garis GSB, dan kalau ada denahnya akan lebih baik. Tapi pada intinya memuat GSB-nya dulu, baru nanti kalian bisa menambahkan tracing jalan mungkin untuk memperjelas atau memperdetail gambar kalian kan. Nah, jadi seperti itu cara menggambar peta existing dan peta situasi agar mudah dipahami oleh tim ahli penguji atau orang awam nantinya.